Ya, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Sarta Surya. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang properti pertama saya. Jadi properti yang pertama kali saya beli, teman-teman. Jadi sekitar waktu lulus kuliah, saya mau mencoba untuk membeli properti nih, teman-teman. Waktu saat itu keuangan ya masih terbatas. Jadi bagaimana sih saya memilih properti pertama saya, teman-teman? Jadi ketika pertama kali saya decide untuk membeli satu properti itu, saya lihat dulu waktu itu developernya siapa, terus bagaimana dia mengembangkan kawasan tersebut. Yang pertama kali saya lihat itu developernya. Waktu itu dibangun oleh Bintaro Jaya, teman-teman. Saya beli dia Bintaro Jaya, grupnya Jaya, anak perusahaan dari Jaya Real Property. Dia membuat satu kawasan di Tangerang Utara, tepatnya Jaya Imperial Park waktu itu. Pada saat itu di sana ada satu kawasan yang cukup besar, saya lupa tepatnya berapa hektar, dan dia akan kembangkan menjadi beberapa klaster. Jadi yang pertama kali saya beli itu adalah klaster pertama dengan harga perdana, teman-teman. Jadi itu pasti harga yang termurah untuk di kawasan tersebut. Jadi saya putuskan untuk mencoba membeli, dan tentunya ada kemudahan yang ditawarkan oleh si pihak developer. Jadi pada saat itu saya membeli rumah tersebut dengan cara DP dicicil, teman-teman. Pada saat itu kalau nggak salah di DP 15%, itu bisa dicicil sampai dengan 18 kali DP-nya waktu itu. Saya ingat waktu itu beli di sekitar 300 jutaan sampai 400 juta. Setiap bulannya DP-nya yang saya cicil itu hanya 5 jutaan saja setiap bulan. Terus nanti di bulan ke-19 baru saya rencana untuk akad kredit. Jadi pada saat waktu rumah itu di launching, rumahnya belum jadi, teman-teman. Itu masih tanah. Dan tapi saya lihat ini developer kelihatannya komitmen, dan dia waktu saat itu untuk di daerah Tangerang Utara, di daerah Sepatan itu untuk klaster seperti itu masih jarang ada sekali. Jadi ini bakal jadi area besar dan mewah kalau menurut saya di sana. Jadi mulai dari saluran airnya tertutup rapi, ROW jalannya besar. ROW itu lebar jalan ya, teman-teman, sama berem-berem di trotoar-trotoar di pinggirnya. Terus ada juga utility, kabel-kabel dia udah nggak mengambang di udara, tapi sudah underground. Terus untuk airnya juga sudah sangat baik dikelola. Nah, makanya saya putuskan untuk membeli rumah di situ. Saya yakin pasti produk ini akan laku, akan jadi laris. Makanya saya coba investasi lah di sana gitu. Saya mencoba untuk membeli properti tersebut. Akhirnya saya cicil waktu sebelum cicil, saya akhirnya memutuskan untuk NUP untuk memilih produk tersebut, dan kebetulan karena saya dapat informasi yang baik dari agen saya pada saat itu, akhirnya saya langsung memutuskan untuk langsung ambil tanda jadi. Terus akhirnya sampai pada saat pemilihan unit, saya pilih unit juga yang baik. Saya pilih yang hadap timur pada saat itu. Ya, menurut saya hadap timur oke ya. Gitu, akhirnya saya coba membeli unit tersebut. Nah, akhirnya saya mulai nyicil nih, teman-teman. Setelah nyicil saya akhirnya fokus di agen properti. Saya cicil. Pada saat di bulan ke 10 atau 12 saya lupa tepatnya, rumahnya sudah mulai dibangun, teman-teman. Sudah jadi tampaknya dan kawasannya sudah sangat bagus nih. Dan yang menarik, nilai investasi dari properti saya ini sudah naik nih, teman-teman. Saya baru bayar pada saat itu 5 juta dikali 10 kurang lebih 50 jutaan, teman-teman. Ya, terus saya akhirnya memutuskan untuk menjual karena saya pikir-pikir lagi, kayaknya saya nggak mau tinggal di sini nih, saya mau upgrade aja lah di tempat lain. Akhirnya saya coba pasarkan pada saat itu. Saya pasarkan dan akhirnya ada pembeli yang mau membeli rumah tersebut. Dia mau bayarin DP yang sudah saya bayarkan ditambah keuntungan saya.
teman-teman. Akhirnya teman-teman tahu, pada saat itu akhirnya kita terjual di 420 juta seingat saya angkanya. Dan uang yang sudah saya keluarkan pada saat itu kurang lebih di 70 jutaan ya, sekitar di 70 jutaan. Dan keuntungan saya itu pada saat itu sekitar 50 juta bersihnya teman-teman. Jadi dengan uang yang saya keluarkan 70 juta, saya dapat 50 juta. Oh, pada saat itu besar banget dan saya happy banget teman-teman. Itulah kenapa kalau saya pribadi, untuk saya properti itu adalah kebutuhan pokok teman-teman. Jadi setiap orang pasti akan punya rumah, entah itu dia sewa atau dia beli rumah. Jadi kalau misalnya yang kemampuannya rumahnya kecil, ya dia akan beli yang rumah yang kecil. Jadi setiap rumah itu akan punya tuannya masing-masing. Kalian segera putuskan untuk membeli properti yang kalian inginkan. Jadi jangan ragu buat diskusi atau lihat video-video saya. Kontak saya, nanti saya akan bantu carikan properti yang teman-teman suka. Oke, jadi kalau misalnya untuk cara bayar juga sangat beragam sekarang, apalagi future development-nya juga sangat banyak sekali. Jadi tinggal kalian pilih sesuai dengan budget yang kalian punya. Berapa sih gaji kalian? Terus dengan spend, berapa yang kalian bisa saving, itu kalian bisa langsung putuskan properti mana yang akan kalian beli. Nanti kalian bisa lihat dari fasadnya, dari layoutnya seperti apa, kawasannya seperti apa, terus ada fasilitas-fasilitas apa sih, surrounding areanya ada apa aja sih. Itu yang menentukan nanti investasi kalian akan seperti apa. Jadi segera putuskan beli properti Anda, jangan ditunda. Nanti kalau ditunda, aduh, kalian akan tidak sanggup membeli rumah yang kalian suka. Kalian mau beli rumah itu, kalian tunda, tiba-tiba rumah tersebut sangat limited, sangat keren, begitu jadi harganya melambung, aduh kalian tinggal gigit jari. Oke, segera putuskan, lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli teman-teman. Oke, see you soon teman-teman.